suami waktu itu kondisinya ngeband Oh ngeband, gitu. oh Jadi berarti musisi beda, lah gitu ya? Iya musisi gitu, dan saya pendidik gitu, ngajar Oh, oke. anak-anak ya, jarang ketemu dengan suami, terus juga jadi tidak harmonis komunikasinya gitu. Di posisi yang udah bener-bener gak nyaman banget gitu ya. Terus tiba-tiba tuh saya dimimpikan Pak Nasrullah. Oh gitu. Jadi Pak Nasrullah itu masuk ke dalam mimpi saya. Heeh. Terus saya gini, loh itu kan Ustadz yang waktu itu gitu ya. Desember saya dihubungin sama kakak saya. Di mana? Gitu. Cepet kesini, ada yang mau ketemu. Oke. Saya datang, ada sepasang suami istri. Gitu. Beliau nanya ini tempatnya untuk apa gitu, kegiatan seperti apa. Kami jelaskan. Selesai ngobrol, beliau bilang, Ibu gitu, insya Allah kami akan mengcover musola ini sampai selesai. Seluruhnya? Yes. Bahkan gak harus minta-minta ke orang-orang yang... Betul dokter, Ya, Masya gitu ya? Allah. Saya bilang, subhanallah ya Allah, inilah Tahunya dari mana keajaiban. sepasang ini? Itu dia, saya gak kenal dokter. Itu yang pertama. Yes. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, lunas puluhan juta seketika. Masih menjemput keberkahan Ramadan. Narasumber kali ini tidak kalah hebatnya. Bagi Anda yang sedang memperjuangkan keajaiban Anda sendiri, jangan lupa tonton episode ini sampai selesai karena saya kehadiran seorang narasumber yang telah melewati masa-masa yang bukan sulit ya, kalau Magnet Rezeki bilang tidak mudah gitu ya. Dan berhasil mencapai keajaiban-keajaiban di dalam tentunya kehidupannya, keluarganya, dan mungkin pekerjaannya. Kita sambut saja Bunda Fatayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Lama-lama saya hafal itu. Gitu. Oke baik Bunda, yang ingin saya sampaikan di awal adalah kenapa waktu itu Bunda perlu keajaiban? Ada apa sebetulnya? Iya, kita langsung mulai aja ya Dokter Gemul ya. Jadi awal saya pengen banget dapat keajaiban karena saat itu nggak bisa ditolong lagi sama yang lain kalau menurut saya ya. Dan posisinya waktu itu sudah tidak mudah, di posisi minus gitu. Jadi anak-anak juga muncul penyakit yang nggak biasanya gitu. Saya Boleh cari tahu, maaf potong, minus itu maksudnya di ekonomi ya? Iya betul. Oke. Ekonomi. Dan anak-anak juga sakit gitu. Iya. Oke. Tapi ya pastinya kalau misalnya kita minus ekonomi itu pengaruh juga kan ke keharmonisan keluarga. Kita ke anak-anak juga jadi nggak deket, nggak harmonis. Cuman sayangnya saat kita lagi kondisi kayak gitu kan biasanya kita nyalain Allah nih dokter. Iya, ujungnya ke sana gitu ya. Iya, kenapa sih kayak gini gitu. Udah ngelakuin ibadah segala macam yang udah diperintahkan, tapi kenapa kok seperti ini kan gitu ya. Kondisinya nggak mudah. Kalau suami waktu itu? Kalau suami waktu itu juga sama seperti saya kondisinya. Kerja atau gimana? Suami waktu itu kondisinya ngeband. Oh ngeband, gitu. oh berarti musisi lah gitu ya? Iya musisi gitu, dan saya pendidik gitu, ngajar anak-anak yang perbedaannya itu jadi di segi waktu jarang ketemu ya, jarang ketemu dengan suami, terus juga jadi tidak harmonis komunikasinya gitu. Terus suatu waktu saya minta gitu ya sama Allah gitu, gimana ini solusinya. Tapi ya lagi-lagi ditemukannya cuman yang hal-hal yang biasa aja sih dokter. Misalnya kayak kita dengar kajian segala macam ya. Terus suatu waktu sepupu saya datang nih. Sepupu saya ini sangat sering main ke rumah. Dia itu deket banget sama anak-anak. Dia bilang, ada Ustadz nih bagus banget gitu, keren banget, pokoknya ikut aja. Ya saya ikut aja gitu, saya percaya sama dia. Saya ikut. Nah waktu itu ada seminarnya itu di Depok. Saya ajak suami gitu. Ayo, offline tuh ya? Itu masih, ya itu offline. Waktu itu di Depok saya ikut. Nggak ngerti apa ya gitu kan, tapi ikut aja lah gitu kan. Rame banget waktu itu dan seharian dari pagi sampai menjelang maghrib
Nah di seminar itu tuh dokter, itu saya seperti kayak di apa ya, di bom gitu. Kenapa? Di seminar itu tuh saya seperti dibuka betapa Allah itu maha besar, betapa Allah tuh maha sayang sama kamu. Kamu masih seperti itu tapi Allah masih sayang. Terus pulang dari seminar saya mikir ya sedih banget gitu kan, ya Allah saya udah nyalahin Allah tapi Engkau masih sayang gitu. Terus saya ingat-ingat terus gitu seminarnya. Hanya saja jarang ikut seminarnya, cuma sekali doang waktu itu ikut seminarnya. Sekali terus merasa tercerahkan udah gitu aja gitu ya. Benar. Okay. Terus jalinin hari-hari dong ya kan. Ya persoalan masih belum selesai karena balik lagi ke rutinitas biasa. Yes, betul. Akhirnya rutinitas biasa, terus ya udah persoalan itu masih ada, nggak kelar-kelar kan. Di posisi yang udah bener-bener nggak nyaman banget gitu ya. Terus tiba-tiba tuh saya dimimpikan Pak Nasrullah. Oh gitu. Jadi Pak Nasrullah itu masuk ke dalam mimpi saya. Terus saya gini, loh itu kan Ustadz yang waktu itu gitu ya. Nah saya coba buka-buka medsos, diarahkan untuk buka-buka medsos. Ketemulah di Facebook tuh ada trainingnya Pak Dr. Fikri, itu adiknya Pak Nasrullah. Oh ada training Dr. Fikri waktu itu. Dan itu online waktu itu. Online. Saya karena kondisinya ekonominya itu minus ya dokter, pasti kita carinya yang free dong ya yang kan free, waktu itu. Free tapi atau enggak minimal ya masih terjangkau lah. Nah online itu kan memang masih terjangkau ya. Saya ikutin trainingnya 4 hari tapi selang-seling gitu. Terus kata dokter Fikri itu yang masih saya ingat, ilmunya itu dipraktekkan gitu. Iya, dipraktekkan ya. Yes. Oh ini dia nih gitu. Saya nggak praktekin yang sebelumnya. Padahal kan kenal ilmu MR tuh dari 2016 gitu. Terus saya ikutin kata dokter Fikri, kata beliau CTMR juga saya praktekin dan suruh dengar audio Telegram Pak Nasrullah. Oh iya itu kan free ya, bisa kita join grupnya atau kita dengerin ya. Benar, udah saya ikutin aja audionya, saya dengerin terus gitu sepanjang hari tanpa ini sambil ngepel sambil nyuci segala macem. Saya dengerin terus, kebuka itu mindset yang tadinya energi yang galau, nggak enak. Kok lebih tenang ya gitu. Padahal masalah belum selesai. Iya, padahal masalah belum selesai. Masalah itu masih belum selesai kan gitu. Ya? Tapi kok tenang gitu. Terus wah ini kayaknya sayang banget nih kalau saya cuman dengerin aja gitu. Mungkin kalau saya lebih action lagi, mungkin ada yang lebih besar, pikir saya gitu. Saya kejar kelasnya dong ya kan. Saya kejar kelasnya yang offline lagi. Ikut lagi dong? Iya, yang kedua kali? Betul, saya pengen ketemu lagi sama Pak Nasrullah. Padahal saya punya kontaknya beliau. Oh punya gitu, WA-nya gitu WA-nya ya? Pak Nasrullah. Oh saya juga punya, gak spesial dong saya jadi. Udah punya kontaknya waktu itu tapi tetap ingin ikut trainingnya. Bener, gak berani, saya pikir ya orang ini ya sibuk gitu kan. Udah saya ikut kelasnya aja. Saya ikut kelasnya. Waktu itu setengah hari sih ikut cuma setengah hari malah ya? Iya betul. Tapi ternyata waktu itu seminar hybrid Maktab Rezeki. Oh beliaunya online ya? Betul. Ada CTMR yang bawain. Saya kan belum paham ya. Ada gambar gitu kan Pak Nas sama CTMR. Saya pikir ada Pak Nasrullah gitu. Tapi pas datang, oh ternyata hybrid. Tapi walaupun begitu aja, ketemu sama para CTMR itu masya Allah energinya tuh positif banget. Saya dalemin lagi, mulai praktekin dikit-dikit ya kan. Ilmu yang diajari di ilmu Maktab Rezeki. Mulai itu muncul keajaiban gitu kan. Keajaiban kecil, mikir apa datang, kepengen apa tiba-tiba ada yang nganter gitu. Nah ini sebelum masuk ke keajaibannya nih, kita bongkar keajaibannya apa nanti. Apa sih tepatnya yang dilakukan oleh Bunda waktu itu? Praktek apa sih gitu? Boleh dikasih ilustrasi nggak? Karena kadang-kadang gini, teman-teman tuh banyak viewer di podcast kita sebelumnya juga yang menyampaikan, ini saya mulainya dari mana? Bukunya udah bolak-balik saya baca, saya tahu mulainya dari mana. Yang Bunda sendiri lakukan apa? Boleh tahu? Kalau saya pertama
Saya harus dengerin. Kalau saya tipe orang yang harus dengerin audionya, Oke. gitu. Terus setelah itu saya lakukan perisai rezeki. Jadi saya sholat taubat. Itu ya. Memang perisai rezeki itu Iya. penting banget ya untuk membuka itu di mem- awal ya. Oke. Itu membuka. dilakukan. Saya lakukan itu sholat taubat. Terus awalnya kata Pak Nasrullah, PR-nya itu adalah sekali satu dosa satu sholat taubat ya kan. Disuruh kerjain sampai 10 kali. Gitu ya. 9 kali nama orangnya. Yang ke-10 itu buat keseluruhan. Buat keseluruhan. Saya kerjain dokter. 10 Malam hari. itu juga saya kerjain buat orang tua, suami, anak. Kebayang deh tuh sama siapa aja. Saya kerjain. Setelah itu kebuka tuh. Lagi lebih ringan, muncul keajaiban, tiba-tiba ada yang transfer. Tiba-tiba transfer tuh apa nih? Jangan-jangan cuci uang bukan? Bukan. Tiba konteksnya apa dulu nih? Kita, supaya teman-teman ini ya, jangan-jangan rekening itu dipakai judol nih, itu kan repot. Kenapa waktu itu tiba-tiba supaya ada sebab akibatnya? Kan pure kita macam-macam nih, ada. Benar. Wah, masa tiba-tiba nggak ada orang, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Itu kenapa tuh? Jadi ada orang yang amanah sama saya. Oke. Piutang ya. Iya, itu juga tidak mudah ya untuk menariknya kadang-kadang. Betul. Ini nggak ditagih, sama sekali nggak diinget. Tiba-tiba hari itu dia transfer. Dia transfer. Iya, gitu. Dan jumlahnya sesuai dengan yang saya lagi butuhkan. Pas banget. Lebihin dikit kayak gitu. Oke, pas berarti. Aduh, ya. Masya Allah. Itu gitu. keajaiban pertama berarti yang Bunda rasakan. Iya juga. Terus setelah itu makin rajin dong, makin yakin gitu. Oh iya, benar. Naik level lagi, nambahin lagi. Sehari itu bisa berapa kali sholat taubat. Terus tambah lagi juga dengan ke anak-anak nih. Anak-anak tuh maksudnya anak-anak saya dulu yang nih. belajar, anak sendiri sama yang belajar ya? Betul. Di Kan TPA atau apa itu? di rumah Tafiz. Rumah Tafiz. Betul. Itu dikelola sendiri. Iya, itu punya saya dan suami. Udah berjalan mau 7 tahun. Dan karena ada keajaiban yang terjadi, jadi akhirnya saya coba ajarkan nih ke anak-anak murid. Gitu. Emang bisa ke anak-anak ya? Maksudnya anak-anak udah paham itu ya? Aduh, dokter. Gitu ya? Justru anak-anak itu lebih gampang banget mereka dapat keajaiban. Gitu. Boleh ceritakan nggak contohnya? Saya ajarkan mereka untuk buka perisai. Ke anak-anak dan remaja khusus. Kalau anak-anak mah dosanya belum terlalu ini ya. Saya agak kencengin di bagian remaja nih. Biasa aja kayaknya. Kalau anak-anak belum terlalu ini, saya gimana gitu ya. Oke, lanjut, sorry. Yang buka perisai berarti ya? Betul. Saya ajarin mereka kalau yang anak-anak yang belum balik, saya ajarin buka perisainya dengan istighfar, dokter. 100 kali. Ayo kita langsung praktek nih gitu kan. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah, ini apa ya, selesai. Ini kan 5 kali 3 kali 15. Terus ini 1. Terus sampai ininya 7 kali. Gitu. Itu 100 lebih. Jadi saya ajarin langsung praktek. Habis itu LOP, kamu tulis apa yang kamu mau. Jangan bayangkan nggak mungkin atau bagaimana, Allah Maha Kaya gitu. Jadi saya simulasi seperti itu. Nah, terus tempel di dinding kalian gitu. Nah, itu misalnya hari Senin saya ajarkan. Nanti di hari Rabu kan ketemu lagi. Mereka tuh pada cerita, dokter gitu. Bunda, yang kemarin aku tulis itu tiba-tiba mama aku beliin. Gitu. Itu sih yang tadi aku terus tiba-tiba papa aku ajak aku jalan-jalan. Aduh, keren banget saya bilang. Gitu. Mereka langsung memberikan testimoni itu. Anak yang lain yang belum dapat keajaiban itu mungkin percaya. Anak-anak kan gampang percaya ya. Gitu. Akhirnya mudah bagi mereka melakukan itu. Lebih mudah kalau kita ngajarin keajaiban tuh ke anak-anak, dokter. Gitu. Saya mau coba juga deh. Ayo. Tapi saya khawatir nggak ya anak saya nulisin papa nggak boleh kerja lagi di rumah. Gak apa-apa sih kalau rezeki datang ya. Iya benar. Iya, oke. Jadi berjalanlah tuh mengajarkan mengenai rezeki ke anak-anak gitu. Iya benar. Nah, kalau yang remaja-remajanya itu beda sama yang anak-anak. Caranya beda atau hasilnya? Perisai, buka perisainya. Buka perisainya gimana tuh? Saya Kalau punya remaja juga soalnya. Kalau yang remaja itu kan dia udah balik ya gitu. Nah, dia harus pakai sholat taubat.
Oh gitu. Kalau cuman istighfar aja, istighfar juga diajarin, tapi mereka nggak mempan kalau istighfar aja, harus sholat taubat. Oke. Saya rutinitaskan satu hari harus ada sholat taubat. Buat ibu, buat bapak gitu, buat ayah. Nah dipraktekin sama mereka. Terus saya bikinkan juga mereka ini LOP juga sama. Plus ada kertasnya itu kertas perisai. Oke. Terus saya tulisin perisainya apa aja, misalnya melawan orang tua atau ngelempar peci teman, nendang teman, gitu-gitu, berbohong. Nah itu saya kasih beberapa checklist. Terus mereka nanti diminta untuk menceklis dosa yang pernah mereka lakukan. Oke. Tapi mereka tapi nggak boleh ada yang lihat. Oh nggak boleh ada yang lihat. Iya, jadi hanya mereka dan Allah yang tahu. Biar mereka merasa aman juga ya, nggak takut diolok-olok atau nggak takut apa. Oh penting banget itu ya, nggak boleh dilihat orang lain ya. Iya. Nah ini kertas perisai, rahasia kamu sama Allah. Bunda nggak akan baca. Teman-teman nggak boleh ada yang tahu. Jadi mereka dikasih posisi duduk yang berjarak gitu dokter. Terus mereka checklist dosa-dosanya. Terus setelah itu kita kasih informasi gitu ya bahwa kenapa impian belum terwujud, karena itu ada perisai-perisainya, ada penghalang-penghalangnya gitu. Akhirnya ya udah mereka berusaha untuk mengakui, saya arahkan ke sana untuk mengakui kesalahan itu. Setelah itu baru kertasnya disobek-sobek. Oh gitu. Terus Memang dibuang. tidak dikip ya, memang disobek-sobek ya. Oke. Gitu. Disobek-sobek sambil ada rasa melepaskan ya dan menyesali kesalahan itu. Setelah disobek-sobek kemudian dibuang ke kotak perisai yang udah disiapin. Oh gitu. Jadi ada semacam game ya, gamification ya. Jadi sobek-sobek masukin kotak perisai gitu ya. Kalau orang tua kan nggak perlu gitu ya. Itu kan biar menarik buat anak-anak gitu ya. Iya betul, anak-anak. Actionnya ya. Nah pertanyaan saya berikutnya ini mungkin supaya bisa diikuti oleh ibu-ibu termasuk saya orang tua di rumah gitu. Kan kebetulan yang diajarkan anak-anak yang memang ingin belajar tadi menghafal Quran ya. Hafiz Quran kalau nggak salah ya tadi yang dikelola sendiri. Gimana anak-anak di rumah? Yo mau apa? Tulis dosa-dosa kalian. Dosa siapa gitu? Papa mama yang banyak dosa, banyak guru. Gimana supaya mereka mau sih, Bunda? Ada cara nggak gitu tips buat rekan-rekan viewer di rumah nih, karena tidak mudah gitu. Tadi dulu dosanya apa gitu ya, nggak mau juga mereka ngelis gitu. Kalau saya lebih senangnya anak-anak tuh diterjunin aja ke seminar for kids gitu. Iya betul ya. Seminar for kids, for teens, Maktab Rezeki. Biar mereka di dalam komunitas yang sama dengan yang seumuran ya. Iya. Kalau udah sama orang tuanya sering berantem gitu ya, disuruh gitu dosanya apa? Bukan saya yang dosa gitu. Mama, papa gitu, ayah, bunda gitu ya. Oh iya. Iya lebih aman sih, lebih aman biar orang lain yang lebih menyampaikan ya. Anak-anak biasanya kan lebih dengerin gurunya gitu, orang lain. Jadi lebih nyaman kalau ikutin aja kelas MR yang for kids atau for teens. Nah Bunda, saya lanjutkan sedikit ke kan setahu saya di Madya Rezeki juga ada 101 jurus ya. Tadi satu buka perisai ya? Iya betul. Selain itu apa biasanya sih yang Bunda lakukan gitu? Atau mungkin yang ke anak-anak lakukan atau dengan suami lakukan? Itu yang mana ya biasanya? Saya nggak bilang favorit ya, mungkin sesuai kebutuhan. Tapi kadang-kadang ada juga para pejuang keajaiban itu yang mengamalkan Madya Rezeki itu ada yang pertama mereka lakukan itu misalkan jurus ini. Kalau Bunda sendiri ada nggak? Ada, aku juga lebih suka Paradox of Candy. Paradox of Candy, boleh dijelaskan sedikit nggak ke viewer kita yang baru pertama kali nonton nih? Iya, Paradox of Candy ini kayak istilah keanehan terhadap permen ya. Jadi kalau misalnya saya ada permen gitu di kantong saya, kemudian saya kasih ke dokter tanpa ada bungkusnya, kira-kira dokter mau nggak? Gitu. Nggak mau sih. Iya. Nggak ya. Kayak kotor kesannya gitu ya. Yes. Ternyata di sebelah kiri saya ada permen yang masih utuh dengan bungkusnya, gitu mau ya. Iya. Nah setelah itu dokter terima dan dokter buka bungkusnya, dimakan permennya, bungkusnya dibuang, gitu betul. ya kan. Sebenarnya dokter maunya apa sih gitu kan? Ya, saya tersinggung dong, ya kan. Gitu. Tadi udah bener nih permennya aja, betul. Kenapa nggak tinggal lep? Iya lebih enak ya. Iya. Tapi kok nih buka dulu sudah gitu dimakan permennya, bungkusnya buang, gitu. Nah kalau saya biasanya gambarin ke anak-anak juga tentang, nah
kita ada persoalan gak sih gitu. Soalnya anak-anak sekarang ini kan kayak strawberry ya. Ya, generasi strawberry katanya. Kelihatan cantik, aman-aman aja bahagia. Tapi ternyata begitu kita gali itu mereka gak kuat. Gitu. Jadi saya arahin ke mereka. Saya tanya, kamu punya persoalan gak? Nah biasanya kalau anak-anak remaja ini pada konsulting sama saya, banyak bunda gitu pada cerita sama orang tua, sama segala macam teman. Sebenarnya kita nggak ada persoalan loh gitu. Gitu ya. Ada bunda gitu. Coba nih kamu bayangin ya, teman kamu ulang tahun, terus kamu mau kasih kado nih ke dia. Nah setelah itu kadonya udah ada nih gitu. Tapi kalau kamu langsung kasih ke teman kamu kadonya aja, kayaknya nggak asik Akhirnya kamu cari kertas atau bungkus kadonya, ya kan? Sebenarnya yang kita butuhkan kan kadonya, bukan bungkusnya. Betul. Yang kita ingin kasihkan dalamnya kan ya. Betul. Ya, barangnya misalkan. Okay. Nah, tapi kita sibuk mikirin bungkusnya, ya kan? Bungkusnya harus yang bagus, harus seperti apa gitu. Gitu. Nah, ada bungkus. Ya ini saya boleh kasih contoh sebentar ya. Anggap aja ini bungkus kado. Terus ini ketutup. Anggap aja ini tutup. Terus kadonya udah ada di dalam nih, gitu. Anggaplah dinner yang ada di sini ya, kita masukin sini gitu. Terus kita kasih ke teman kita. Nah teman kita dia melihatnya itu isinya apa, bungkusnya dulu. Bungkusnya dulu. Yes. Yang dilihat pertama kali kan? Iya betul. Ketika teman kita terima bungkusnya, dia lihat bungkusnya, maka dia terima satu paket itu dong. Betul. Bungkus plus isinya. Tahu nggak isinya apa? Belum tahu. Yes. Karena dia mau terima paketnya itu, dia buka, baru dia bisa dapat isinya. Ya. Nah, ternyata seperti itulah Allah. Kita yang manusia aja kan rasanya nggak nyaman kalau kita nggak pakai etika, pakai bungkus kado. Ya. Allah juga gitu. Mau kasih kita umroh gratis, sama Allah bungkusnya pakai apa ya? Dibungkus sama Allah dengan sesuatu yang kita nggak butuhkan. Oke. Belum tentu kita sukai, bisa jadi kita benci ya. Betul. Kan bungkus itu jarang kita pakai karena kan begitu buka sobek aja lah, udah biar cepat kebuka. Dibuang juga kan nanti. Iya betul. Iya. Nah, gitu. Sesuatu yang kita nggak butuhin, yang kita nggak pakai juga. Iya. Kalau dalam kehidupan ya persoalan, tantangan, sesuatu yang nggak enak, kelihatannya kayaknya persoalan. Sebenarnya itu Allah lagi kasih satu paket. Gitu. Padahal di dalamnya itu ada hadiahnya, ada rezekinya gitu. Bener banget. Kita nggak tahu apa tuh umroh gratis, mobil gratis, atau apa kita nggak tahu. Jadi kuncinya adalah kamu terima aja nak. Ya. Gitu. Kamu terima paketnya dan lakukan dengan bahagia. Terus gimana caranya bahagia bun? Namanya persoalan kan? Iya. Saya kasih rumus ke anak-anak tuh biasanya 227. Apa tuh 227? Senyum ke kanan 2 ya, tarik. 2 cm? Yes. 2 cm 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. 7 detik? Aduh pegal juga ya. Gitu. Iya. Itu tandanya untuk mengajak mulai belajar bahagia gitu ya? Iya. Dari situ dulu dok. Jadi kalau senyum sinis itu gak bahagia? Gitu. Enggak ya gitu ya? Gitu 227 baru tahu saya rumusnya gitu. Datang nih ada yang ngomongin, oke, tarik nafas, senyum dok. Tuh sambil mikir apa ya hadiahnya kira-kira apa ya. Gitu. Ya, diajak bahagia dulu ya. Gitu. Oke, logis sekali sih. Jadi anak-anak walaupun ya belum banyak dosanya misalkan gitu ya, lebih banyak orang tua, justru mereka diajak sejak dini untuk kita tidak ada masalah gitu ya. Toh kalaupun ada masalah sebenarnya kita harusnya fokusnya ke yang di dalamnya kan gitu ya. Toh masalah itu adalah bungkus yang akan kita buang gitu ya. Dan anak-anak itu memahami itu ya. Iya. Gitu. Karena anak-anak ya susah. Jangankan itulah uang jajan kurang aja jadi masalah buat mereka kan gitu. Gitu. Nah, Bunda balik lagi nih. Berarti rumah Hafiz disebutnya. Iya, rumah apa Hafiz. namanya? Rumah Hafiz Quran Kanza. Quran Kanza di Cipinang Besar Utara. Cipinang Besar Utara. Jakarta Timur berarti ya? Jakarta Timur. Betul. Itu masih jalan sampai sekarang? Alhamdulillah ada masih. Berapa orang? Ada 100 lebihan orang. 100 lebihan? Iya. Itu
waktunya gimana tuh ngaturnya? Dibikin beberapa sesi gitu dok. Oh shift gitu ya? Iya, Oh, di jadi ada kelompok umur ya? pagi, betul sesuai umur sama ahwat atau ikhwan. Ada yang pagi, ada yang sore, dan ada yang malam. Dan Mahana Rezeki ini udah jadi bagian dari keseharian di sana Yes, gitu ya? Oh yes. gitu. Dan itu betul-betul membuat, kan saya gini, saya mau bikin rumah tafis yang gak cuma hafalan Quran dok. Iya. Karena kalau untuk hafalan kan semua orang bisa ya, kan janji Allah ya, menghafal Quran itu mudah. Saya pengen mereka menghafal Quran tapi memiliki jiwa yang kuat menghadapi persoalan Gitu ya. dan bahagia gitu. Karena ini yang dihafal itu Quran bukan musik, jadi mereka harus bahagia. Emang musik gak bahagia dulu waktu dengerin suaminya ngeband? Yes. Ini jadi kemana-mana nih. Justru flashback sedikit. Justru gak bahagia ya? Justru kalau dengerin musik kan bahagia nih dok. Bahagia. Ya kan? Oke, Ya kan? gitu. Nah tapi kalau dengerin Quran kan biasanya bosen. Bosen, tertekan gitu ya. Yes, kan? Apalagi gak paham gitu ya. Ngapain sih ngafalin Quran, bosen gitu kan. Jadi kita harus setting bahagia dulu. Anak-anak udah bahagia dulu nih, baru kita masukin talaki, murojaah, ayat-ayat suci, gitu dong caranya. Itu kan 100-an lebih ya tadi ya. Ada gak sih orang tuanya yang ini diajarin apa sih anak saya kok jadi kayak gini gitu? Ada yang kayak gitu gak sih orang tuanya? Alhamdulillah sih malah mereka support ya. Support, ikutan jangan-jangan. Iya. Mau diajarin juga? Iya ada. Mereka lebih sering kalau saya bikin seminar for kids 14-nya itu anak-anak pada ikut. Oh pada ikut? Iya gitu. Okay. Karena ngerasain perbedaan anaknya. Kok anak saya jadi, mama apa yang bisa aku bantu? Gitu Terus ya? tiba-tiba ada juga yang juara-juara gitu dokter. Oh gitu Di ya? ranking 1. Iya, ya kan bisa LOP Terus apapun ya. iya benar. Iya. Kemarin bunda aku menang lomba. Terus juga Olimpiade Science. Itu keren-keren banget. Mereka tuh yang tadinya nggak pernah juara, kok tiba-tiba jadi juara terus. Bahkan diikutsertakan dari sekolahnya untuk mewakilkan sekolahnya ke kegiatan-kegiatan kejuaraan. Itu anak-anak rakikan saya. Alhamdulillah. Itu luar biasa ya. Kalau Panas bilang biasanya magnet rezeki bekerja. Iya. Khas banget beliau. Oke Bunda, di samping tadi keajaiban pertama ya. Ya keajaiban pertama tuh mungkin tenang aja udah keajaiban gitu ya. Walaupun masalah atau yang sedang dihadapi itu belum hilang juga gitu ya. Ada sih keajaiban yang Bunda rasakan itu yang paling besar sekali itu apa selama ini, selama dari mulai belajar sampai dengan saat ini? Ada. Apa itu, boleh di-share? Ada 2 ya. Yang satu bangunan tempat rumah tafis saya yang tadinya itu sudah mau roboh. Itu kata tukang ya. Jadi di atasnya sudah tidak ada yang menyanggah. Oke. Itu masih berdiri. Masih berdiri. Anak-anak ada di bawah gitu kan. Kami merasa dilindungin satu itu. Kemudian akhirnya disanggah dan berpikir bagaimana caranya ini harus dibangun. Padahal waktu itu nggak ada uang sepeser pun loh dokter gitu. Bismillah, saya sama suami yakin aja gitu. Kan kita punya ilmu makhluk rezeki gitu kan. Udah kita praktekin aja. Sambil jalan jalur langit yang tadi perisai rezeki dan terima bungkusnya, kita coba minta sama saudara untuk gambar deh. Gambar, padahal bener-bener gak kebayang gitu uangnya. Gambarin aja gak tahu duitnya dari mana gitu ya. Oke, terus? Itu kan termasuk LOP. Ya kan? Iya. Tolong dong gambarin gitu. Desainnya seperti ini sama keponakan saya. Udah jadi. Terus kita bikin informasi doang dok. Mentalnya harus mental kaya ya. Jangan mental di bawah. Karena kan yang mau kita bangun tuh rumah Allah. Jangan sampai kita minta-minta gitu. Atau gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi mentalnya kayak yang kami pampang itu bukannya minta untuk donasinya, tapi informasi aja gitu. Ini kita mau doa restu, kita mau bangun musolah rumah tafis gitu. Hanya informasi seperti itu. Nah, itu November tahun 2000 sebelum COVID ya. 2019. Ya 19 berarti. COVID kan 2020 ya. Okay. Iya. 2019. Nah, Desember saya dihubungin sama kakak saya. Di mana? Cepet kesini, ada yang mau ketemu. Oke. Saya datang,
ada sepasang suami istri gitu. Beliau nanya ini tempatnya untuk apa gitu, kegiatan seperti apa. Kami jelaskan. Selesai ngobrol, beliau bilang, "Ibu," gitu, "insya Allah kami akan mengcover musola ini sampai selesai." Seluruhnya? Yes. Bahkan gak harus minta-minta ke orang-orang yang... Betul dokter. Ya, gitu ya? Masya Allah, saya bilang, subhanallah ya Allah. Tahunya dari mana dua sepasang ini? Itu dia, saya nggak kenal dokter. Jadi setelah saya tanya-tanya, ternyata beliau ini tahu dari orang tua murid, dan orang tua murid itu yang bukan gini, orang tua murid saya punya saudaranya kasih tahu dia. Oh gitu, iya. Padahal saya nggak kenal gitu. Nggak kenal. Dan beliau pun sebelum memutuskan untuk mengcover, bahasanya intai kami dulu gitu lah. Ini bener nggak kegiatannya, ini gimana, bener nggak gitu. Sampai akhirnya memutuskan ketemu sama saya dan suami. Jadi bangunannya dok. Jadi bangunannya. Yes, bulan Agustus udah 2 lantai gitu, bagus, kokoh. Dan itu sebuah keajaiban sih buat saya dan suami. Iya, itu yang pertama. Yes. Yang kedua tadi apa? Yang kedua lunas puluhan juta seketika. Puluhan juta. Amanah. Dari mana tuh amanahnya? Maksudnya sebelum kenal Mandar Rezeki atau pada saat sudah kenal? Saat lagi proses. Lagi proses ya, masih proses. Kan ngalamin detox ya waktu itu ya. Saat lagi proses, ada kegiatan di rumah tafis saya yang harus kita cover. Ternyata gak ke backup. Saya minta tolong sama kawan saya. Bisa gak bantu backup dulu nih karena udah terlanjur bikin program. Sekitar ada nyampe berapa ya? 20 juta kalau nggak salah waktu itu. 20 juta. Bukan dari lembaga keuangan berarti ya? Enggak. Dari perseorangan ya? Iya, betul. Minjemlah sambil beliau gitu. Terus seiring berjalannya waktu, saya tidak mudah juga kan untuk ini gitu. Karena waktu itu benar-benar di detox ya kalau bahasa kita. Waktu itu saya ikut, sebelum lunas seketika itu, saya ikut campnya Pak Nasrullah. Ini camp yang mana nih? Oh yang berarti yang ketiga ya? Tapi saya camp yang ini, yang camp TFT. Oh TFT-nya, oke. Ya, camp TFT. Kalau habis pulang dari camp tuh kan rasanya enak banget ya. Enak banget gitu. Enak banget ya. Enteng, jalan tuh, hidup tuh kayaknya enak banget gitu. Nah tiba-tiba orang tersebut, kawan saya ini, memang kami tetap jaga hubungan baik gitu. Awalnya beliau memang harus segera gitu kalau bisa, tapi saya bilang iya, saya izin untuk mencicil saja, saya bilang gitu. Tapi kok nggak mudah gitu ya. Terus akhirnya ya ikut TFT, ikut camp. Sepulang dari situ 2 hari setelah itu orangnya WA saya dong. Bunda, uang yang waktu itu dipinjam untuk anak-anak saya sedekahkan aja. Oh gitu? Yes. Buat anak-anak. Sebanyak itu ya? Iya. Padahal sebelumnya minta dipercepat karena perlu mungkin ya. Betul. Luar biasa ya. Itu waktu sepanjang saya persoalan sama dia belum selesai, saya bawa dalam sholat taubat. Saya minta terus sama Allah dikasih jalan keluarnya gitu. Tapi ternyata Allah punya caranya ya. Justru membuat dia untuk melunasinya dengan tanpa harus saya bayar. Iya. Tapi intinya tadi adalah konsisten menerapkan itu ya, menjalankan itu ya. Harus praktek. Dalam kondisi apapun ya. Siapa tuh tinggal sedikit lagi dikabul gitu ya, dikasih jalan itu kan nggak tahu tiba-tiba kan orang kadang nyerah lah gitu. Ya jangan nyerah deh. Iya gitu. Kadang-kadang orang-orang juga melihat bahwa ini saya udah implementasi terus atau jangan-jangan saya cuma sendirian yang seperti ini. Padahal kalau ikut camp atau apa ternyata banyak juga ya pejuang-pejuang keajaiban yang lainnya yang mengalami hal serupa dan banyak juga ya sudah berhasil gitu ya. Iya, betul, gitu kan, betul banyak. Kan kita tergantung sama perisai-perisai yang kita punya. Iya. Pokoknya kalau perisainya udah kelepas, itu yakin deh keajaiban tuh pasti datang. Keajaiban pasti datang. Terus aja praktek ilmu MR-nya, rutin aja terus. Allah nggak mungkin ngingkarin janjinya kok. Iya, udah pasti menepati. Mungkin sesuai dengan yang kita inginkan atau lebih baik bisa jadi gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, selama bergelut di dunia magnet rezeki ini, kan pasti suka ada dong yang nanya gitu, yang minta dibimbing atau apa gitu ya. Pernah ada case nggak testimoni yang kan tadi anak-anak ya, ini orang tua nih kayaknya lebih banyak masalahnya gitu ya. Apa yang pernah dibantu? Case apa yang pernah dibantu atau
Ada orang tua murid yang japri saya waktu itu dokter. Japri saya ada KDRT. Oke. Malamnya telepon saya gitu. Bunda tolong saya sambil nangis-nangis gitu. Sebentar, tenang dulu, tenang, ada apa gitu. Ternyata ini ada 2 kasus dan hampir mirip ya. Saya cerita satu dulu aja. Ternyata suaminya suka dengan yang lain gitu, terus suaminya ninggalin dia, tapi terjadi KDRT. Saya bilang, kamu mau saya bimbing nggak gitu? Ya bun, saya pengen tolong bantu saya. Saya arahkan caranya. Kuncinya tenang dulu ya, cara tenang kan wudhu dulu ya kan, wudhu, sholat. Terus saya ajak garpu talak juga. Saya bilang gini, ini bisa ada perubahan kalau kamu konsisten. Jadi jangan lepas. Terus aja lakuin. Selang berapa bulan ya, waktu itu sempat mereka berpisah gitu. Sempat berpisah. Tapi ya? Bukan pisah cerai enggak ya, tapi ini beda, tinggalnya tidak sama gitu, enggak bareng. Tiba-tiba 2 bulan setelah itu ya, mereka udah bareng lagi. Terus saya tanya gitu, gimana? Udah aman? Alhamdulillah bun, bekerja aman. Gitu ya. Artinya jadi dia balik lagi dan yang itu udah lepas. Ditinggalin. Gitu. Itu saya gini, sedahsyat itu ya ilmunya gitu. Iya. Ada juga satu lagi yang KDRT juga. Saya bilang, bun, mohon izin, suami seperti itu gak bisa juga kita salahin suami. Ada dari ketepatan kita gitu. Jadi fokus aja dulu bun, dari perbaikan kita dulu. Saya bimbing untuk memperbaiki diri, pakai audio gitu. Kalau orang biasanya kan lebih ngena ya kalau pakai audio. Alhamdulillah suaminya udah gak KDRT lagi. Terus sekarang udah lebih baik dan lebih sering bersama. Gitu ya. Bekerja lagi mencari rezeki. Yes. Oke. Ini bagi teman-teman yang mungkin ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi di banyak berita itu KDRT itu kayaknya banyak banget gitu, seliweran gitu. Kita baca ya, kalau bacanya kayak gituan ya, pasti ada aja gitu. Nah, saya ingin tanya ke Bunda nih ya. Dari case tadi sebetulnya ada tahapan nggak? Katakanlah berapa tahapan? Apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami, ibu-ibu semua mengalami KDRT di rumah? Apa sih tahapannya? Harus ngapain gitu kira-kira. Tahap yang paling simpelnya itu dia harus tenang. Gak bisa tenang, paksain wudhu. Wudhu, terus setelah itu paksain sholat. Nah, dan paksain baca Quran. Mulai dari situ dulu. Kalau lagi halangan gimana bun? Oke, lakukan yang bisa dilakukan yang tidak melanggar ya kan. Kalau wudhu kan masih boleh dong ya kan. Terus gelar sejadah juga masih boleh. Udah banyakin aja dulu istighfar. Masih setidaknya itu udah mulai agak berkurang. Dan juga nggak bisa sendiri. Harus ada yang bimbing, harus ada yang nemenin. Kalau misalnya sendiri, itu nanti akan ada pikiran-pikiran yang muncul lagi kan. Kamu kayak gitu nggak bakalan ini gitu lah segala macam ya. Iya. Makanya dia harus cari pembimbing yang bisa dipercaya untuk dengerin ceritanya. Pokoknya siapapun, tapi yang jangan bikin kita yang udah tenang jadi naik lagi gitu ya. Jadi panik lagi gitu. Gitu. Ada yang nemenin intinya ya. Iya, keep aja ceritanya, kecuali kepada orang yang bisa dipercaya. Yang bisa kasih solusi lah ya. Kasih solusi baiknya gimana dan bisa menjaga rahasianya itu. Kayak gitu, Dok. Gitu. Nah, baru nanti kalau dia udah lebih tenang nih gitu, atau dia udah lebih siap, nanti kita arahin ke garpu talak. Gitu. Seperti kita itu. Curhat, bertanya ke Al-Quran ya, harus ngapain gitu ya. Nah, nanti dia akan nanya lagi kan. Nah, memang kalau persoalan-persoalan yang besar itu nggak sekali, 2 kali selesai, Dok. Dia harus dibimbing, terus nanti dia akan nanya lagi. Aku galau lagi nih gitu kan. Ayo praktekin lagi. Nah, itu dia yang istiqomah untuk mempraktekannya itu. Fungsinya teman atau guru itu adalah untuk mengingatkan. Ayo praktekin lagi, nguatin lagi.
kadang di komunitas juga ya yang sama-sama pejuang Iya, Masya Allah. keajaiban yang melaksanakan ini implementasi magnet rezeki juga itu bisa menguatkan kita ya. Bener, Gitu. Oke. bener komunitas itu penting banget. Penting banget ya. Iya. Nah, apalagi yang sama punya tujuan yang sama, value yang sama itu penting ya. Bener. Bunda, ini saya mau tanya nih, agak nyeleneh dikit. Seandainya kita garpu tala, kita kan buka Al-Quran ya, ingin mendapat jawaban gitu dari Al-Quran. Allah melalui Al-Quran yang kita buka. Kalau nggak salah, surat ayat pertama yang kita lihat ya, gitu ya. Iya. Ketika tadi menghadapi perceraian, begitu dibuka ternyata menghadapi KDRT atau suami gimana gitu ya, ternyata yang dibuka terkait perceraian atau yang dibuka terkait perang, gimana sih tuh? Ayo perang gitu, nggak gitu ya? Cocok gak sih pertanyaan saya ini? Iya, iya. Gimana kira-kira? Pas saat kita garpu tala itu kan memang kita dialog langsung ya, Iya. gitu. Pas dibuka itu ada ayat yang positif yang kita dapat. Ada yang negatif tapi juga, yang nggak positifnya itu kan, iya. loh kok kafir gitu, loh kok malah cerai terus perang. Nah itu dibaca aja dok. Jadi itu kayak cermin. Itu dibaca aja ayatnya, kemudian artinya kita baca. Terus jadikan itu cermin ke diri kita, ke kehidupan kita. Yang tahu cuma kita. Oh gitu. Nanti bakal ada kayak kayak memori yang oh iya ini kan saya gini ya, ini kan saya gini ya. Sampai nanti ketemu sama ayat yang positif. Oh gitu, diterusin dikit gitu ya. Okay. Ayat positif itulah yang dia akan menjadi obat. Dilihat bacaan ayat ya. Artinya positif, kemudian Arabnya itu dibaca terus untuk menenangkan kita. Oh iya, saya paham. Berarti kalau kita menemu ayat tentang perang itu jangan-jangan hati saya yang selama ini berkecamuk cermin kan tadi ya. Iya. Terus terusin sampai yang positif, itulah obatnya gitu ya. Iya. Oh, kayak luar biasa ya. Iya benar. Nah, jadi jangan sampai apa sih nih gitu ya. Orang saya lagi KDRT tiba-tiba perang, nyuruh perang gitu kan, enggak gitu kan ceritanya. Oke, emang ada ilmunya juga sih. Kenapa nanti saya sisipkan ini ya WA grupnya atau apa nanti untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut nih bagi teman-teman yang kadang-kadang seperti saya bilang di depan tadi, kalau baca bukunya kadang nggak ngerti-ngerti, dengerin itu mulainya dari mana gitu ya Bunda ya. Iya gitu benar. Ya. Bunda, kemudian kenapa Bunda menjadi katakanlah trainer nih magnet rezeki? Kan tadi udah ada nih ke anak-anak, apakah juga memberikan training ke yang lain, membimbing yang lain? Dan alasannya kenapa sih nggak cukup ke anak-anak aja gitu yang ada di rumah tafiznya? Ilmu ini terlalu mahal ya, nggak murah kalau cuman kita aja. Ilmu ini tuh bener-bener ilmu yang sebenarnya udah kita pelajarin sejak kita kecil gitu, tapi dikemas dengan bahasa yang ringan. Saya dari kecil dididik ya sama keluarga religius gitu, baru ngerti tentang Islam indah tuh sejak ketemu MR. Oh gitu, justru di sana ya? Iya. Padahal sebelumnya sudah mendirikan rumah tafiz ini ya? Iya betul. Oh, okay. Udah juga dapat ilmu dari guru, yang dari lain lah ya aja. pokoknya. Nah, cara menyampaikan magnet rezeki ini tuh asik gitu. Kayak tadi kan istilah-istilah yang paradox of candy. Tadinya kan kalau ada persoalan, kenapa sih dikasih persoalan mulu? Mintanya rezeki kok dikasih persoalan? Iya. Nah, MR ini tuh sangat tidak murah ya. Jadi harus diperjuangkan. Bagi saya, kalau kita memudahkan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi saat kita merasakan keajaiban, kita senang dong. Kalau kita ngelihat orang dapat keajaiban melalui perantara kita, kayaknya senangnya kok berlebih ya. Iya gitu ya. Iya. Ngajarin anak-anak dapat keajaiban, kok aku kayaknya senangnya lebih ya gitu. Terus dapat keajaiban juga dari Allah setelah ngajarin. Kayak apa ya dok? Kayak nyandu gitu loh dok. Iya. Tapi nyandu yang baik. Akhirnya saya memutuskan aja udah, saya harus jadi CTMR ini untuk cara jalan saya dakwah di dalam Islam untuk membela agama saya gitu, agama Rasulullah SAW, dan juga untuk menjaga keajaiban ini tetap ada pada diri saya. Kan kita harus ngajar gitu. Nah, kita harus mengulang lagi dengan cara mengajar lagi. Mudah-mudahan dengan kita mau berjuang di sini di keajaiban ini, kita, masyarakat kita tuh jadi lebih baik. Itu sebayangan saya. Jadi secara umum
kita tuh melakukan dari diri kita sendiri, kemudian masing-masing orang menyebarkan gitu ya kebaikan, akhirnya lama-lama negara juga bangsa ini jadi baik gitu ya. Iya dong. Apalagi tadi ya lucu juga sih, tadi ada yang ternyata ada cara dan pendekatan khusus untuk mengajarkan magnet rezeki ke anak-anak nih. Iya. Dan nulis bukunya belum? Buku aku lagi mulai nulis nih. Itu harus tuh gitu kan, karena memang kadang-kadang menyatukan antara training atau bacaan orang tua dengan anak-anak itu tidak mudah dipahami semua gitu. Akhirnya nggak dapat dua-duanya gitu. Itu lucu tuh. Ternyata sedang ditulis ya. Iya. Wah, luar biasa. Bismillah Nanti kalau lagi. udah ini dikirimin deh, kita ngobrol Judulnya lagi tuh deh. Ajaib Bikin Gol. Ajaib Bikin Gol. ABG. Pas banget lagi gitu ya. Iya, mudah-mudahan bestseller atau mega bestseller seperti Rahasia Magnet Rezeki ya. Amin, insya Allah. Amin. Bunda, boleh tahu nggak sih? Ini personal nih ya, saya tanya. Apa ultimate goals dari Bunda ini? Terkait dengan kehidupan, kedepannya seperti apa? Kan banyak keajaiban yang terjadi. Tapi ada sesuatu nggak yang sedang diusahakan ke depan ini gitu? Keajaiban apa yang diharapkan datang dalam waktu dekat? Siapa tuh didengar orang lain gitu ya? Tadi ilmu pada rezeki berjalan gitu ya, bekerja gitu. Apa sih? Ada nggak? Ada banget. Saya pengen banget umroh. Pengen banyak umroh? Sama keluarga saya. Sama gini, saya pengen banget umroh, tapi saya nggak boleh kan umroh sendiri, harus sama muhrim. Ya. Pasti berarti kan suami saya. Kalau saya dan suami berangkat, anak-anak saya gimana 4 gitu kan. Iya. Jadi akhirnya saya mikir saya harus umroh sekeluarga nih. Sekeluarga berapa orang tuh? Anak saya 4. Oh 4. Gitu. Jadi kami 4 sama berenam. 2 6. Nah itu yang saya lagi minta sama Allah keajaiban itu. Oh gitu. Ya Itu mudah-mudahan goal. mudah-mudahan terrealisasi ya. Apalagi kalau banyak orang kan kita perlu yang terjangkau ya. Iya, Ini bisa umroh ini. Iya. Itu terjangkau gitu ya. Harganya tuh terjangkau, luar biasa sekali gitu ya. Tapi kalau belum punya uang buat belinya, kita simpan dulu uangnya ya. Dan kalau kita mau aman simpannya, jangan di bank riba ya. Iya dong. Nah, di ini nih dinar Khairul Razikin gitu ya. Khairul Razikin, betul kan ya saya bilangnya. Itu selain kita nyimpan aman, harganya naik terus dan berkah. Ini ada tulisan-tulisan Arabnya juga di sini gitu. Iya. Ada Asmaul Husna gitu. Seneng dinar banget KR ya atau KR gitu. Seperti itu ya. KR. Oke. Ya mudah-mudahan saya doakan bisa umroh sekeluarga gitu. Amin. Dan yang terakhir Bunda, ada yang disampaikan nggak ke teman-teman siapapun yang sedang memperjuangkan keajaibannya, yang mungkin punya case yang sama dengan Bunda atau mungkin case yang berbeda tapi terinspirasi? Gimana sih untuk menguatkan mereka, untuk memberikan inspirasi ke mereka bahwa hey, keajaiban itu ada dan dekat dengan Anda, mungkin yang perlu dilakukan tuh apa gitu? Boleh sampaikan. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu maupun yang masih remaja, tenang aja, kalian gak sendirian kok. Ada kita-kita semua yang ngalamin juga. Dan betul banget kalau keajaiban itu ada. Tapi bagi yang percaya ya, saran saya sih kalian harus segera cari komunitas ya, ada magnet rezeki yang juga bisa jadi teman-teman bagi kalian semua untuk bisa dapetin keajaiban, untuk bisa istiqomah. Kunci dari istiqomah itu adalah teman ya, nggak bisa sendirian. Dan kalau kamu mau dapet keajaiban ya kita harus perjuangkan itu. Terus aja yakin sama janji Allah. Allah pasti kasih keajaibannya kalau kita udah memantaskan diri. Luar biasa sekali Bunda. Aduh, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya yakin banyak banget dagingnya. Tidak hanya buat yang mungkin seumuran atau mungkin orang-orang dewasa, tapi tadi ada khusus spesifik bagaimana caranya untuk anak-anak muda gitu ya. Termasuk buku ABG-nya saya tunggu, nanti kita bahas di podcast sendiri di sini ya. Kayaknya kita perlu pencerahan. Mungkin channel ini tidak banyak yang nonton anak muda ABG, tapi kan orang tuanya bisa punya pegangan buku itu untuk bisa mengajarkan lebih mudah magnet rezeki atau ilmu ini ke anak-anaknya di rumah gitu ya, atau ke saudaranya dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan sukses Bunda, dan bukunya saya tunggu, betul-betul saya tunggu gitu ya. Luar biasa. Bagi teman-teman di rumah yang nonton video ini, keajaiban itu ada. Terus perjuangkan keajaiban kita sendiri masing-masing, dan sampai jumpa di keajaiban-keajaiban berikutnya.